Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni dari kelas 12 BDP 1 akan mempresentasikan evaluasi hasil penjualan. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Adapun beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi. Pertama, tingkat kemajuan suatu kegiatan. Kedua, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya. Ketiga, hal-hal yang akan dilakukan di masa mendatang. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil penjualan. Pertama, membuat standar kerja. Kedua, mencatat hasil kerja real. Ketiga, mengadakan evaluasi atau pembedaan hasil kerja sesuai dengan standarnya. Keempat, mengambil tindakan yang diperlukan. Tujuan evaluasi hasil penjualan. Pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba-laba selama periode tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan stabil. Menganalisis evaluasi hasil penjualan. Pertama, dari faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor ini mencakup persediaan barang, prosedur dalam pemberian piutang, komisi penjualan barang, kegiatan salesman, dan kegiatan sales promotion. Kedua, dari faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor ini mencakup perubahan selera konsumen, munculnya saingan baru, munculnya barang pengganti, pengaruh faktor psikologis, kebijakan perubahan pemerintah, dan kemungkinan adanya tindakan dari pesaing. Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan atau unit organisasi. Karena pentingnya suatu transaksi keuangan dalam perusahaan, maka perusahaan perlu mengadakan pencatatan. Bukti internal merupakan bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan dan untuk internal perusahaan. Bukti internal terbagi menjadi 3. Pertama, bukti kas masuk, yaitu bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar. Perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai, misalnya untuk pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Yang ketiga, memo, yaitu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Yang kedua, bukti eksternal. Bukti eksternal merupakan bukti yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Bukti eksternal terbagi menjadi 4. Pertama, faktur atau invoice, yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Yang kedua, kwitansi, bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Ketiga, nota, yaitu bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembayaran tunai. Keempat, nota debit, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh pihak perusahaan untuk dikirim kepada pihak luar perusahaan karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.